cream, ice cream, ice cream. Perkenalkan, nama saya Niputu Sukma Dewi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komposisi kimia daging dan struktur otot. Komposisi kimia daging secara umum dapat diestimasi, yaitu air sekitar 75%, lemak 2,5%, protein 19%, karbohidrat 1,2%, substansi non-protein lemak yang larut yaitu 2,3%, dan termasuk substansi nitrogenus 1,65%, dan substansi anorganik 0,65%. Jadi, jaringan lemak terdiri dari 3 bentuk, yaitu lemak subkutan, lemak intramuskuler, lemak intramuskuler, lemak intramuskuler disebut juga lemak marbling. Merupakan butiran lemak putih yang terlihat oleh mata tersebar pada jaringan otot daging. Marbling akan mencair saat daging dipanaskan dan berkontribusi dalam meningkatkan cita rasa daging, memberikan aroma daging yang sedap, dan berperan meningkatkan keempukan daging. Marbling lebih tinggi pada sapi yang diberikan pakan biji-bijian daripada pakan rumput, sehingga daging dengan lebih banyak marbling akan lebih empuk dan lebih bercita rasa daripada daging dengan sedikit marbling. Namun, daging yang sedikit marbling memiliki kandungan kalori dan lemak jenuh yang lebih sedikit dan dianjurkan oleh ahli gizi. Komposisi kimiawi terbesar daging adalah air sekitar 65-80%. Berbagai perlakuan terhadap daging seperti penggilingan, pembekuan, pencairan, penggaraman, dan pemanasan akan mempengaruhi kandungan air akhir dari daging. Komposisi kimiawi daging lainnya adalah mineral. Mineral yang terdapat pada daging yaitu zat besi dan zinc. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maurentina Soma. Saya akan menjelaskan tentang komposisi kimia daging pada karbohidrat. Karbohidrat sama dengan 0,5 sampai 1,3%. Kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi asam laktat. Jumlah asam laktat akhir akan menentukan berapa besar pH akhir daging. pH daging akan mempengaruhi warna, daya ikat air, dan keempukan pada daging. pH yang dianggap normal untuk daging adalah 5,6. Nah, bila sapi mengalami stres atau kelelahan sebelum dipotong, maka kandungan glikogen pada otot akan menipis, sehingga konsentrasi asam laktat yang terbentuk tidak bisa membuat pH mencapai angka 5,6. Bila pH akhir lebih tinggi, misalnya 6,2, maka daging akan terlihat lebih gelap, keras, dan kering. Nah, ini dikenal dengan istilah dry form drug atau DFD. Perkenalkan, nama saya Clark Wau dari kelompok 1. Komposisi fisik daging. Jaringan otot rangka adalah jaringan otot yang menempel secara langsung atau tidak langsung pada tulang, yang menimbulkan suatu gerakan dan memberikan bentuk pada tubuh. Secara ekonomis, jaringan otot rangka merupakan jaringan terpenting dan utama dari karkas. Jaringan otot jantung merupakan jaringan pembentuk organ jantung. Jaringan otot halus merupakan jaringan yang banyak ditemukan pada saluran pencernaan dan reproduksi, termasuk sistem sirkulasi pembuluh darah. Otot rangka tersebar dengan lemak dan terkelompok dalam suatu jaringan yang disebut epimysium. Setiap otot tersusun dari banyak bandel otot, yaitu perimysium yang terdiri dari serabut otot. Telah dikatakan bahwa otot digunakan sebagai penggerak dan sumber kekuatan. Jadi, semakin sering jaringan otot digerakkan, jaringan otot akan semakin banyak dan besar. Ini menyebabkan bagian daging seperti betis memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi. Sebaliknya, jaringan otot yang terletak pada bagian yang jarang digerakkan, seperti pada bagian punggung, memiliki tingkat keempukan yang tinggi.
Perkenalkan, nama saya Novita Paat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang storma dan elastin. Storma adalah lubang dari suatu saluran berongga yang menghubungkan saluran tersebut dengan permukaan kulit. Storma terdiri dari kolagen, elastin, dan retikulum. Kolagen merupakan protein dan banyak ditemukan dalam organ tanduk, bagian ujung, tulang, kulit, urat atau tendon, tulang rawan, dan otot. Kolagen berwarna putih, tipis dan transparan, dan juga keras. Sekarang kita masuk pada elastis. Elastis dapat ditemukan pada daging, sirkulasi, dan jaringan ikat yang tersebar di seluruh tubuh yang berperan memberikan elastisitas pada jaringan. Elastis juga berwarna kekuningan dan tidak larut apabila dipanaskan dan harus dipisahkan oleh bagian daging. Terima kasih.